والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Sisi pendalilan ayat ini untuk menetapkan sifat apa? Indaka Ridwan. Sifat ulu bagi Allah. Bagaimana pendalilannya? Taib, diangkatnya kalimat-kalimat yang tayyibah dan amalan-amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Karena pengangkatan tentunya dari bawah ke atas. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba." Bagaimana sisi pendalilan dengan ayat ini? Indah Ahmad. Siapa? Penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dari mana pendalilannya? Taib. Di sini Fir'aun dengan kesombongannya berusaha untuk mendustakan apa yang diterangkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah di atas. Buktinya dia menyuruh kepada Haman agar membuat bangunan yang tinggi menjulang untuk bisa melihat ilahu Musa, untuk melihat ilahnya Musa alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya itu dakwah para anbiya, di mana mereka menyeru kepada umatnya dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi dan di atas semua para makhluk. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Wa qauluhu ta'ala aamintum man fis sama' aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Dua ayat pada surat Al-Mulk. Di sini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks istifham, ya kan? Kita baca keterangan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa qauluhu ta'ala aamintum, apakah kalian merasa aman? Al-amnu diddul khauf, dan keamanan itu adalah lawan dari ketakutan. Itu berarti apakah kalian merasa tidak takut? Merasa aman dari siapa? Man fis sama, dari zat yang ada di atas langit. Ai uqubata man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari hukuman zat yang ada di atas langit? Wa huwa Allah subhanahu, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala wa ma'na fis sama' ay 'ala as-sama'. Fa qawlihi ta'ala wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Fa hadha in urida bis sama'i as-sama'ul mabniyah. Dan ini yang harus diperhatikan sehingga tidak salah-salah dalam mengartikan dan dalam memahami. Ya. Fis sama di sini maknanya apa ya kawan? Bukan berarti Allah itu di dalam langit, karena fi na'am dzarf. Ya, dzarf. Kalau dimaknakan di dalam langit tentunya ini makna yang batil. Oleh karena itulah para ulama menerangkan tentang makna fis sama pada dua penafsiran yang sahih. Yang pertama yang disebutkan di sini fis sama maknanya 'alas sama. Berarti apa? Mengartikannya di atas langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya terkadang huruf jarfi bermakna 'ala. Seperti dalam ayat tentang apa? Tentang Fir'aun yang mengancam penyihir-penyihirnya. Walau sallibannakum fi judhu'in nakhl. Sungguh aku akan menyalib kalian fi judhu'in nakhl. Tidak mungkin dipahami di dalam apa? Judhu' apa judhu'? Indah Arin. Pangkal pohon korma. Baik. Tidak mungkin di dalamnya. Ya tidak. Tapi penyaliban ya bisanya apa? Di atas pangkal pohon korma. Sehingga wala usallibannakum fi judhu'in nakhl maknanya apa? Wala usallibannakum ala judhu'in nakhl. Baik. Nah, demikian pula pada aamintum man fis sama' di sini bermakna ala. Baik. Wa hadza in urida bis sama'i as-sama'ul mabniyah, dan makna ini apabila diinginkan dengan sama adalah sama al-mabniyah, yaitu langit yang terbangun, yaitu di atas bumi ini. Langit yang berupa bangunan yang 7 lapis itu. Paham? Yaitu sama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Qala wa in urida bis sama'i mutlaqul 'ulu fa fil dzarfiyyah ay fil 'ulu. Dan apabila yang dimaksudkan dengan sama itu adalah apa? Mutlaknya ulu, yaitu bermakna tinggi atau bermakna atas. Nah, sekarang kalau as-sama yang dimaksudkan adalah bermakna atas secara mutlak, maka fi di sini bermakna dzarf. Sehingga maknanya berarti apa? Fis sama ay fil ulu. Berarti kalau kita maknakan untuk makna yang kedua ini, man fis sama, berarti maknanya bagaimana Devi? Zat yang di atas. Aamintum man fis sama berarti maknanya apakah kalian merasa aman dari azab zat yang di atas? Paham? Kalau makna yang pertama mengartikannya bagaimana Umar? Fi bermakna ala. Naam, apakah kalian merasa aman dari azab zat yang di atas langit? Paham bedanya, Abah Muhammad? Baik. Dan dua makna ini penting juga, Abah. Ingat-ingat, faedah ini akan kita temukan kembali ketika Abah membahas hadis tentang apa? Kisah jariyah. Dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan tersebut, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Maka diingat, fis sama ada dua makna, ya. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Ay yaqla'aha bikum kama fa'ala biqarun.
Apakah kalian merasa aman dari azab zat yang di atas, yang akan menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada Qarun, yaitu ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Al-khasaf akhwani fillah, yaitu kondisi di mana yang di atas bumi ini langsung hilang ditelan bumi. Bumi terbelah, kemudian dia masuk, wal iyadzubillah. Ini khasaf yang Allah Subhanahu wa taala hukum dengannya beberapa umat terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi tersebut tattaribu wa tataharrak, yaitu tattarib, yaitu bergetar dan bergerak, berguncang. Tattarib, berguncang dan bergerak, tidak tenang. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba, ataukah kalian merasa aman dari azab zat yang di atas langit yang akan mengirim kepada kalian hasiba. Hasiba ay hijaratan minas sama', bebatuan dari langit. Kama arsalaha ala qaumi Lutin wa ashabil fil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kaum Lut dan ashabil fil, tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut dalam surat khusus, yaitu surat Al-Fil. Waqila sahabun fiha hijarah, dan dikatakan tentang makna hasiban, yaitu awan-awan yang ada padanya bebatuan. Waqila rihun fiha hijarah, angin yang ada padanya bebatuan. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala kirim bebatuan, akhwani fillah. Adapun dengan apa pengiriman tersebut, wallahu taala alam. Mengenai ashabil fil, jelas Allah Subhanahu wa taala kirim batu-batu tersebut dengan nabil. Tairan ababil, ya, burung ababil namanya, yang membawa batu-batu tersebut kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana peringatanku ini. Ai indari idza ayantumul adzab, yaitu kalian tahu kebenaran tentang peringatanku ini tatkala kalian betul-betul melihat azab yang datang. Wala yanfa'ukum hina dzaka hadzal ilm, dan tidak bermanfaat bagi kalian ketika itu pengetahuan tersebut, yaitu ilmu kalian. Kalau sudah sudah melihat azab di depan kalian, baru sadar, baru tahu, tidak bermanfaat. Keimanan saat itu tidak bermanfaat karena pintu taubat sudah tertutup. Tayyib. Wa syahidu minal ayatain anna fihima itsbata 'uluwillahi 'ala khalqihi. Yang menjadi inti pendalilan dari dua ayat ini, bahwasanya pada keduanya terdapat penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Haitsu sarrahata annahu subhanahu fis sama', di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Allah itu di atas. Faqad dallat hadhil ayat allati dzakaraha al-muallif rahmatullahi alaihi ala itsbatil ulu. Dan ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menunjukkan tentang penetapan sifat ulu. Kama dallat hadhil ayatul lati qablaha ala itsbati istiwa'illahi 'alal 'arsy. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menunjukkan tentang penetapan sifat istiwa
Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Nah, sekarang apa perbedaan antara istiwa dan ulu? Baik, padahal istiwa ikhwani fillah juga menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal farqu bainal istiwa'i wal 'ulu, al-awwal anna al-'uluwa min sifatidz dzat wal istiwa' min sifatil af'al. Ini. Yang pertama bahwasanya 'ulu merupakan sifat zat. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat 'ulu pada 3 jenis 'ulu. Apa saja? Indaka Hudzaifah, uluwul qadar, uluwul qahar, dan uluwul dzat. Baik. Adapun istiwa masuk kategori sifat fi'liyah. Wa 'uluwullahi 'ala khalqihi wasfun lazimun li dzatihi. Sehingga ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya merupakan sifat yang lazim untuk zatnya. Wal istiwa'u fi'lun min af'alihi subhanahu, dan istiwa merupakan apa? Fi'il. Itu perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi wa qudratihi idza syaa. Yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sesuai dengan kehendaknya dan kudrahnya apabila Allah menghendaki. Walidzalika qala fihi tsumma istawa. Oleh karena itulah Allah katakan tentang penetapan sifat istiwa, tsumma istawa, kemudian istiwa, menunjukkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala bergandengan dengan masyiahnya. Wa kana dzalika ba'da khalqis samawati wal ardan. Allah menghendaki istiwa yang merupakan 'ulu yang khusus tersebut, naam, setelah penciptaan langit-langit dan bumi. Ini perbedaan yang pertama. Berarti intinya perbedaannya bagaimana, Aba Muhammad, antara sifat 'ulu dan sifat istiwa? Kalau 'ulu sifat apa? Zatiyah. Kalau istiwa sifat fi'liyah. Itu intinya. Yang kedua, anal 'uluwa min as-sifatis tsabitati bil aqli wan naqli, wal istiwa tsabitun bin naqli la bil aql. Bahwasanya sifat 'ulu termasuk dalam kategori sifat-sifat yang tetap berdasarkan akal dan nakal. Akal tidak mengingkari, ya akhwani fillah. Karena apa? Naam, tidak akan mungkin akal itu menetapkan untuk zat yang dia ibadahi, kemudian apa, di bawah. Karena bawah merupakan tempat yang rendah. Baik. Demikian pula dengan nakal, dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan bahkan dengan fitrah. Oleh karena itulah ketika ada seorang ahli kalam Mu'tazili yang mengingkari sifat 'ulu, di depan dengan apa? Dengan cukup apa? Menggunakan fitrahnya. Ditanyakan bagaimana hatimu terarah ketika engkau berdoa pada Allah. Ini tidak akan bisa diingkari, namanya orang berdoa hatinya terarah ke atas. Artinya terarah ke atas. Awamun nas, ya, secara otomatis menegaskan zat yang di atas. Tapi ketika sudah termasuki dengan berbagai macam syubhat, akhirnya bingung. Adapun sifat istiwa, yaitu apa? Ketinggian Allah di atas arsy-Nya, maka ini hanya sabit dengan nakal saja, dengan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan akal. Karena kalau tanpa ada dalil dari nakal, dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tidak bisa menetapkannya. Dan apa yang disebutkan pada sifat ulu ini akhwani fillah hanya sebagian kecil dari dalil-dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim akhwani fillah menyebutkan secara panjang lebar tentang sifat ulu dan menyatakan bahwasanya dalil-dalil tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
Naam, tazidu ala alfi dalil, kata beliau. Nah, dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau katakan inna adillatal uluwi tazidu ala alfi dalil. Bahwasanya dalil-dalil tentang apa? Tentang sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 1000 dalil. Oleh karena itulah para ulama memberikan perhatian yang sangat tentang perkara ini. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi mengarang kitab khusus tentang apa? Al-ulu. Kenapa? Karena kalau perkara yang gamblang ini saja diingkari oleh ahlul bidah, nah maka perkara-perkara yang lain akan mereka ingkari lebih. Dan juga telah dinukilkan ijma' di kalangan ahli sunnati wal jamaah tentang tetapnya sifat ulu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan innallaha wasafa nafsahu bil 'uluwi fis sama' wa ajma'a 'ala dzalika jami'ul ulama' min as-sahabatil adqiya wal a'immatil fuqaha wa tawataratil akhbaru bidzalika 'ala wajhin hasala bihil yaqin. Sungguhnya pensifatan Allah Subhanahu wa taala, atau sungguhnya Allah telah mensifati dirinya dengan sifat tinggi di atas langit, dan telah berijma' tentangnya keseluruhan para ulama dari kalangan sahabat yang bertakwa dan para a'immah fuqaha, dan telah mutawatir kabar-kabar yang demikian itu sehingga mencapai derajat yakin. Tapi dengan kondisi mutawatir yang seperti ini, tetap saja orang-orang ahli bidah menolaknya, menunjukkan tidak konsistennya mereka dengan kaidah yang mereka buat sendiri. Mereka membuat kalau mutawatir diterima dalam masalah akidah, tapi ternyata dalam permasalahan ulu mereka tetap menolak. Penukilan ijma' juga ditegaskan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Beliau katakan wa 'ala dzalika ijma'ul awwalina wal akhirin al-'alimina minhum wal jahilin. Di atas perkara ini terjadi ijma' dari kalangan orang terdahulu maupun orang belakangan, yang berilmu maupun yang jahil. Baik. Bahkan Syekhul Islam menegaskan ini kesepakatan di antara umat, bukan kaum muslimin saja. Inna hadzal amr muttafaqun alaihi bainal umam allati lam tataghayyar fitratuhum. Sungguhnya perkara ini disepakati di antara umat-umat yang belum berubah fitrahnya. Tapi fitrahnya belum berubah. Naam. Adapun yang sudah berubah fitrahnya dari kalangan ahli kalam, ya mereka hanya akan kebingungan saja, wal iyadu billah. Tayyib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta